Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nouns and adjectives. Jadi, pembahasan kali ini sebetulnya masih berkesinambungan dengan pembahasan minggu kemarin, yaitu tentang descriptive text. Dan noun and adjective ini termasuk ke dalam functional grammar yang ada di dalam descriptive text. Nah, akan tetapi sebelum kita mulai ke pembahasan, saya akan melakukan review dari pembahasan kita minggu lalu, yaitu tentang latihan soal yang saya berikan. Review ini saya ambil dari beberapa kesalahan yang paling dominan yang teman-teman lakukan di latihan soal kemarin. Yang pertama, kesalahan yang pertama yaitu teman-teman banyak yang keliru memilih identification, yaitu paragraf berapa. Perlu teman-teman ketahui bahwa identification itu ada di paragraf 1 dan 2. Mengapa? Karena di paragraf 1 dan 2 ini masih menjelaskan tentang Gunung Leuser National Park ini secara singkat atau hanya menyebutkan poin-poin intinya saja. Sedangkan di paragraf 3 sampai 5 itu adalah description. Mengapa? Karena penjelasannya lebih rinci atau lebih meluas. Begitu teman-teman. Dan kesalahan yang kedua, teman-teman itu banyak melakukan jadi mengidentifikasinya itu antara paragraf 1, 2, 3, 4, 5 ini memilih identifikasi secara di langkah atau diloncat gitu. Jadi ada yang menjawab seperti ini. Identifikasinya itu adalah paragraf 1 dan 3. Sedangkan deskripsinya itu adalah paragraf 2, 4, 5. Nah, itu tidak bisa teman-teman. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa tahapan identification sama description itu harus berurutan antara paragraf 1 sampai seterusnya. Begitu ya. Oke, jadi konten atau subtitle apa saja yang akan dibahas hari ini, yaitu yang pertama adalah nouns dan macam-macam nouns. Yang pertama common noun, proper noun, countable and uncountable noun, singular and plural, collective noun. Selanjutnya adalah adjective. Begitu juga dengan macam-macam adjective, yaitu adjective of quality, quantitative adjective, adjective of quantity, kemudian numeric adjective, demonstrative adjective, dan yang terakhir adalah descriptive adjective. Dan pembahasan ketiga yaitu tentang non-phrase. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah noun. What is noun? Noun is a part of speech that names a person, place, thing, idea, action, or quality. Jadi noun ini adalah komponen parts of speech yang berfungsi untuk menyebut benda, baik itu benda fisik seperti manusia, hewan, tumbuhan, tempat, ataupun benda mati, maupun benda abstrak seperti menyebutkan nama, judul, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada macam-macam noun. Yang pertama adalah common noun. Common noun are nouns that have a general meaning. Jadi common noun ini adalah noun yang mempunyai makna yang general atau makna umum. Contohnya seperti I come from that village. I come from that village ini artinya adalah saya datang dari desa itu. Nah, desa itu ini kan adalah maknanya umum atau general ya. Jadi tidak menyebutkan
nama desa tersebut gitu teman-teman. Jadi maknanya umum. Yang kedua adalah proper noun. Proper noun Proper noun are noun that are specific. Ini adalah kebalikan dari common noun, yaitu mempunyai makna yang lebih spesifik. Contohnya seperti I want to go to Gramedia to buy a book. Jadi di sini menyebutkan nama tepatnya yaitu Gramedia. Selanjutnya ada countable and uncountable nouns. Countable nouns are those that refer to something that can be counted, while uncountable noun is the opposite. Jadi countable noun ini adalah noun yang menjelaskan benda yang bisa dihitung, sedangkan uncountable noun ini adalah kebalikannya, yaitu yang tidak bisa dihitung. Contohnya countable noun seperti my grandmother wears a jacket because the weather is too cold today. Jadi nenek saya menggunakan sebuah jaket karena cuacanya sangat begitu dingin hari ini. Jadi a jacket ini artinya adalah sebuah jaket yang menunjukkan maknanya itu countable. Yang kedua adalah contoh uncountable. Drinking much warm water is very good for health. Jadi kata much di atas digunakan untuk menjelaskan air hangat tersebut. Seperti yang kita ketahui, water atau air itu tidak bisa dihitung. Sehingga jika ingin mengatakan banyak air, maka diterjemahkan menjadi much water gitu teman-teman. Selanjutnya ada plural and singular noun. Plural means more than one, while singular means only one. Mungkin teman-teman juga sudah paham mengenai ini karena sudah sering teman-teman dengar. Makna plural itu adalah yang lebih dari satu, sedangkan singular ini hanya satu. Contohnya seperti I saw many children. Jadi saya melihat banyak anak-anak. Jadi ini adalah makna plural karena ada kata many atau ada makna yang lebih dari satu. Contoh dari singular adalah I want to buy a big house. A big house ini adalah satu rumah, jadi maknanya adalah singular. Yang terakhir adalah collective noun. Collective noun is a noun although it does not use s or es, but the basic form is already plural. Jadi collective noun ini adalah penggunaan noun di mana jika tidak ditambahkan s or es itu maknanya akan tetap jamak atau maknanya akan tetap plural. Contohnya seperti the children was very happy. Children ini adalah makna jamak atau maknanya banyak. Walaupun dia tidak ditambahkan s or es, tapi dia mempunyai makna yang banyak. Selanjutnya yaitu adjective. What is adjective? Adjective is a word that describe a noun. Jadi adjective ini adalah yang menjelaskan noun. Dan pembahasan ini minggu lalu sudah dibahas, tapi di sini sedikit mengulang lebih luasnya lagi, yaitu ada macam-macam dari adjective. Yang pertama yaitu adjective of quality. Refer to the kind, degree, or quality. Jadi adjective of quality ini merupakan salah satu jenis kata sifat yang mengacu pada kualitas atau seperti kata-kata pujian, pangkat gitu teman-teman. Contoh kalimatnya seperti she is a kind girl atau dia adalah gadis yang baik. Nah, selanjutnya yang kedua adalah quantitative adjective. Quantitative adjective describe the exact or approximate amount of noun, all, many, few, and some. Jadi quantitative adjective ini adalah kata sifat yang digunakan untuk menyatakan banyaknya suatu benda atau dengan kata lain untuk menerangkan jumlah suatu benda. Dan kata yang biasa dipakainya itu adalah kata all, many, few, some, etc.
Contoh kalimatnya seperti all of them played volley at school last night. Jadi mereka bermain volley di sekolah kemarin malam. Dan yang ketiga yaitu adjective of quantity. An adjective that refer to the quantity. Jadi adjective of quantity ini menjelaskan jumlah barang atau benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya seperti there are some friends in my house. Jadi ada beberapa teman di rumahku. Jadi kata some ini adalah menunjukkan adjective of quality. Selanjutnya masih bagian dari adjective, yaitu numeric adjective. An adjective that describe object with numeric numbers. Jadi kata sifat yang mendeskripsikan benda dengan angka numerik. Contohnya, I need 11 books for the examination. Jadi saya membutuhkan 8 buku untuk ulangan atau ujian. Jadi menggunakan angka ya teman-teman. Selanjutnya ada demonstrative adjective. This type is used to indicate noun, pronoun, this, that, this, those. Contohnya, I want to take that book. Jadi demonstratif ini untuk menunjukkan kata benda maupun pronoun. Contohnya, I want to take that book, yang artinya saya ingin mengambil buku itu. Nah, kata itu menjelaskan atau menerangkan demonstratif adjektif. This untuk this yang pertama untuk kalimat singular, kemudian that untuk singular, this yang kedua untuk ini maknanya plural, dan those ini untuk itu, kata itu yang maknanya plural. Selanjutnya yang terakhir ada descriptive adjective. An adjective that describe the object using several nouns. Nah, several nouns-nya ini bisa jadi kata sifat yang menerangkan bendanya menggunakan beberapa noun. Contohnya, I want to buy a cute green bag in that store. Jadi di contoh ini teman-teman juga bisa lihat ada lebih dari satu adjektif, yaitu kata cute dan green. Ini kan ada dua adjektif. Dan descriptive adjective ini adalah penggunaan noun atau menjelaskan noun yang lebih dari satu. Gitu teman-teman. Selanjutnya yaitu what is noun phrase? Is a new noun that is formed from various type of word like noun, determiner, preposition of, adverb, adjective, gerund, and verb that are assembled together. Jadi ini masih berhubungan dengan yang tadi saya jelaskan, yaitu tentang descriptive adjective, yaitu ketika teman-teman ingin menyusun kalimat atau kata yang lebih dari satu adjektif, maka itu dikatakan noun phrase. Nah, contohnya seperti beautiful like. Beautifulnya ini adalah adjektif, sedangkan like-nya ini adalah noun. Jadi ini disebut noun phrase, teman-teman. Untuk lebih jelasnya, noun phrase ini dibagi menjadi beberapa adjektif dan noun. Jadi ini dinamakan word order of adjective before a noun. Jadi mengapa saya tampilkan tabel ini? Karena ketika teman-teman ingin menyusun kalimat menggunakan kata adjektif yang lebih dari satu, maka susunannya seperti ini ya teman-teman. Dari nomor 1 sampai 11 itu harus urut, jadi harus rinci. Yang pertama ada urutan pertama yaitu determiner. Contoh katanya seperti the, an, this, many, dan lain sebagainya. Yang kedua ada opinion. Opinion ini
yaitu seperti pujian pujian kata seperti beautiful, handsome, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada size atau ukuran, contoh katanya seperti wide, small, dan lain sebagainya. Yang keempat ada shape. Shape itu adalah bentuk, contoh katanya seperti circle, rectangular, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu condition, contoh katanya seperti fertile, flood, dan lain sebagainya. Yang keenam ada age. Age itu adalah umur, yang termasuk ke dalam umur atau usia, contohnya seperti old, young, newborn, classic, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada color atau warna, contohnya seperti red, blue. Yang kedelapan ada origin, atau origin ini bisa dimaknakan sebagai negara asal, contohnya Indonesian, Australian, dan lain sebagainya. Yang sembilan ada material. Material ini adalah seperti barang-barang yang dipakai di kalimat tersebut gitu teman-teman. Kalau teman-teman bikin kalimat atau membuat kalimat yang ada material atau barangnya, itu termasuk ke dalam kolom material ya teman-teman. Yang ke-10 itu ada purpose. Purpose ini adalah tujuan. Jika di kalimat yang teman-teman bikin ada makna tujuannya, maka ini termasuk ke dalam purpose. Dan yang terakhir adalah noun. Nounnya ini, jadi perlu teman-teman ingat, noun ini selalu berada di paling akhir. Nah, untuk lebih paham, di sini saya menampilkan contoh dalam bahasa Indonesianya. Pamanku memiliki rumah besar tua indah berwarna merah berbentuk kotak asal Amerika. Bisa kita lihat bersama atau hitung bersama ada berapa adjektif di kalimat ini. Yang pertama yaitu besar, tua, indah, berwarna merah, berbentuk kotak, asal Amerika. Jadi ada 5 adjektif di kalimat ini teman-teman. Untuk memudahkan teman-teman membagi atau menyusun yang mana dulu yang harus didahulukan, kata yang didahulukan, yaitu menggunakan nomor seperti ini. Rumah itu termasuk noun, kemudian kata besar itu termasuk ke dalam tabel nomor 3 yaitu size, kemudian kata tua itu termasuk ke dalam tabel nomor 6 atau age. Indah ini, kata indah ini termasuk ke dalam nomor 2 atau opinion. Kemudian berwarna merah termasuk di tabel nomor 7. Kemudian berbentuk kotak ini termasuk ke dalam tabel nomor 4. Dan yang terakhir, kata asal Amerika ini termasuk ke dalam origin, yaitu tabel nomor 8. Dan jika di bahasa Inggris kan seperti ini. My uncle has a beautiful big square old red American house. Jadi sesuai urutan yang ada di tabel begitu teman-teman. Dan di sini saya menyusun kata atau singkatan untuk lebih memudahkan teman-teman mengingat urutannya, yaitu dosis, cona, comap. Tapi tulisannya ada yang besar ada yang kecil. D ini adalah determiner, O ini adalah opinion, C ini adalah size, kemudian S selanjutnya adalah shape, con ini adalah condition, A ini adalah age, C ini adalah color, O ini adalah origin, Ma ini adalah material, P ini adalah purpose. Begitu teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Mungkin cukup segitu saja pembahasan di hari ini. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan atau ada yang kurang dimengerti, teman-teman bisa menanyakan di diskusi kita selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.